Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Tata Busana dan selamat datang buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini. Video kali ini aku mau lanjutkan video tentang belajar pola dress part 1. Jadi di video sebelumnya aku bikin pola untuk model dress seperti ini, tapi hanya bagian badan atasnya aja. Jadi di video ini aku mau lanjutkan untuk bagian bawahnya dan bagian lengan. Jadi model untuk bagian bawahnya ini itu dari pola dasar rok yang dikembangkan karena keterbatasan kain. Jadi bahannya itu cuman 2,5 meter bahan brokat dan 3 meter bahan satin. Ukuran yang diperlukan ada lingkar pinggang, lingkar panggul, panjang dress, lingkar kerung lengan, dan panjang lengannya. Oke, langsung aja kita mulai. Ini saya mau kasih garis tepi dulu. Ini untuk pola roknya saya gabung depan dan belakang. Nanti teman-teman bisa dijiplak sendiri untuk misahkan antara pola depan dan belakangnya. Jadi ini yang pertama kita ukur dulu untuk bagian pinggang, dari tepi ke kanan itu 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 tambah 3. Karena saya lingkar pinggangnya ini kemarin 80, jadi ini ukurannya 24. Kemudian turun ke bawah itu 1,5. Kemudian kita hubungkan aja garis pinggangnya. Ini langsung saya mau buat kupnatnya. Jadi untuk jarak kupnat seperti biasa 1/10 lingkar pinggang. Jadi ini 8 cm, lebar kupnat 3 cm, ke bawahnya 12. Kemudian ke bawahnya ini kita mengukur panjangnya. Nah, untuk panjangnya ini karena saya punyanya ukuran panjang dress, jadi saya kurangi dulu dengan ukuran panjang punggung. Panjang punggungnya itu 40, panjang dressnya 130. Jadi ini untuk bagian roknya saya bikin 90 cm. Kemudian ini kita ukur lagi tinggi panggul. Jadi ini tinggi panggulnya saya 20, kemudian tinggal ditarik garis tegak lurus ke kanan. Kita ukur lagi di sini 1/4 lingkar panggul ditambah 1. Kemudian langsung kita buat garis panggulnya. Oh ya, untuk panggulnya tadi kalau saya nih 26 ya. Kemudian ini di bagian panjang roknya itu saya tarik garis tegak lurus ke kanan. Kemudian ini diukur seperti ukuran lingkar panggul tadi, tapi ditambahkan 5 cm. Kemudian tinggal dihubungkan antara titik panggul dengan bagian bawahnya. Kemudian ini saya mau tarik garis lurus dari ujung kupnat. Jadi ini tuh nanti akan saya gunting untuk saya lebarkan. Nah, ini dari garis lurus kupnat tadi mulai bawah itu kita gunting sampai ke ujung kupnatnya.
Kemudian bagian kupnatnya itu kita tutup ya, jadi nanti dia akan otomatis melebar sendiri, tidak perlu kita ukur itu melebarnya berapa, ikuti aja sesuai jatuhnya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi ini mau saya jiplak lagi aja. Kalau misalnya teman-teman ada lem, boleh sih dilem, tapi ini saya kebetulan tidak ada, jadi mau saya jiplak aja. Kita ikuti sesuai hasil lebarnya ini. Oke, ini udah selesai dijiplak, udah selesai diwarna. Kemudian ini tadi karena di awal saya sampaikan kalau polanya itu saya gabung antara depan sama belakang. Nah, ini tinggal kita bedakan di sini. Jadi di sisinya ini kita bikin garis selisihnya itu 2 cm. Jadi yang lebih kecil ini adalah bagian belakang. Karena kenapa ini tidak disamakan? Sebenarnya bisa aja ya disamakan, cuman karena badan atasnya tadi saya kan juga bikinnya itu yang tekniknya badan depan itu lebih besar daripada badan belakang. Otomatis nih bagian bawahnya kita juga harus ngikuti. Kalau tidak seperti ini nanti ketika dijahit bagian sisinya itu tidak ketemu, kan hasilnya jadinya kurang bagus. Jadi seperti ini, kalau misalnya teman-teman mau jiplak dipisahkan ini silahkan. Dan ini udah selesai untuk pola bagian bawahnya. Kita akan lanjut ke pola lengan ya. Untuk pola lengannya kita tarik garis lurus. Ini bikin garisnya bisa sepanjang ukuran panjang lengan. Jadi di sini saya ukuran panjang lengannya itu 56. Dan karena ini modelnya bishop, ujung bawahnya berkerut, saya mau kasih tambahan ukuran itu kurang lebih 3 cm. Dan untuk mansetnya 6 cm. Jadi untuk pola ini dari panjang lengan 56 itu saya cuman bikin 53 untuk nanti ditambahkan manset seukuran lebar 6 cm. Di titik ini ukuran yang digunakan itu tinggi puncak. Jadi tinggi puncaknya saya pakai ukuran 13. Kemudian ini tinggal kita tarik garis tegak lurus dari sumbu tengah lengan itu ke kanan dan ke kiri. Ini sembarang dulu aja sih panjangnya seberapa, nanti baru kita ukur menggunakan ukuran setengah lingkar kerong lengan. Jadi ngukur setengah lingkar kerong lengannya itu dari puncak atas tadi menuju ke garis sejajar tinggi puncak lengan. Jadi ini saya pakai ukuran lingkar kerong lengannya itu 48, jadi setengahnya kan berarti 24. Ini sama kanan kiri kita ukur 24. Kemudian garis ini akan kita bagi, jadi di salah satu sisi itu dibagi 3, sisi yang lain dibagi 4. Sebenarnya tidak masalah mau yang di sisi kanan yang dibagi 4 atau di sisi kiri yang dibagi 4. Yang perlu diperhatikan yang dibagi 4 itu adalah bagian depan berarti. Jadi jangan sampai tertukar ketika nanti menjahit bagian lengan dengan bajunya, karena beda ya antara pola lengan depan dan lengan belakang ini. Jadi ini saya mau bagi 4 itu yang di sisi kanan, yang sisi kirinya saya bagi 3. Karena tadi 24 ukurannya, berarti yang sisi kiri itu pembagiannya 7 cm.
8 cm. Kemudian yang di sebelah kanannya itu pembagiannya 6 cm. Jadi cara ngukurnya itu kalau yang di sisi kiri kita ikuti garis miringnya, ukur 7 cm 7 cm. Kemudian yang di sisi kanannya itu diukur 6 cm 6 cm 6 cm. Jadi nanti kelihatan tuh terbagi, yang sisi kiri itu terbagi 3, yang sisi kanannya itu terbagi 4. Kemudian di sisi yang kita bagi 3 itu, di titik pembagian pertama yang dekat dengan puncak lengan itu kita naikkan 1,5 cm. Di sisi kanan di pembagian pertama itu naik 2 cm. Kemudian di pembagian yang paling bawah yang terdekat dengan ujung kerung lengan itu kita turunkan 1. Kemudian ini tinggal kita garis pelan-pelan dari ujung kerung lengan bagian kiri naik menuju 1,5 cm, naik menuju puncak lengan, menuju ke 2 cm, turun di tengah-tengah, kemudian melewati titik yang 1 cm tadi sampai ke ujung kerung lengan. Setelah itu kita tinggal bikin garis tegak lurus ke kanan dan ke kiri. Ini bagian ujung lengannya. Jadi di sini saya ngukurnya itu 12 cm ke kanan dan 12 cm ke kiri. Kemudian tinggal kita hubungkan nih dari bagian ujung lengan ke kerung lengan. Kalau bikin garis sisi ini saya selalu seperti ini ya. Jadi bagian ujung garis lengkung itu saya jadikan patokan di bagian bawah, baru ke atas. Jadi bukan ujung garis lengkung yang atas, karena biasanya sisinya itu jadi terlalu lengkung ke dalam. Jadi saya pakai patokannya itu justru yang bagian bawah garis lengkung. Kemudian ini kita akan memecah polanya untuk bikin sesuai model lengan bishop. Tapi ini saya tidak mau pecah sampai ke atas ya, jadi supaya bagian atasnya itu tidak ikut melebar. Jadi saya hanya batasi kira-kira separuh lengan. Jadi ini saya ukur dulu 27. Nah, ini kita potong ya untuk nantinya dilebarkan. Jadi yang dipotong itu dari garis tengah sampai ke batas titik 27 tadi, kemudian dipotong ke kanan dan ke kiri. Tapi ini kalau bisa jangan sampai putus ya, sisakan sedikit saja supaya nanti gampang waktu melebarkan. Kalau misalnya terlanjur putus ya nggak apa juga sih, masih bisa kalau misalnya terlanjur putus. Nah, ini mau saya lebarkan itu ukurannya 1,5 kali dari ukuran lubang lengan atau ujung lengan awal. Jadi tadi kan saya ukurannya itu 24 ya, karena 12 ke kanan dan 12 ke kiri. Jadi ini mau saya lebarkan 15 ke kanan, 15 ke kiri. Jadi totalnya ini 54 ya. Kan jadinya 15 kali 2 30 ditambah tadi 24 ya, totalnya 54 untuk lebar ujung lengannya ini, supaya nanti hasil kerutannya itu lebih bagus kalau banyak ya. Apalagi ini satin yang saya gunakan itu kan lumayan tipis, jadi kalau lebih banyak kerutannya itu hasilnya lebih bagus. Kalau misalnya teman-teman pakai bahannya yang tebal dan agak kaku gitu ya, harusnya tidak selebar ini sih membukanya. Tapi sesuai keinginan juga, tergantung model yang diinginkan. Kebetulan kalau yang seperti saya buat ini, saya lebarkannya itu 15 cm ke kanan, 15 cm ke kiri. Ini saya mau garis ulang dulu ya. Ini kalau teman-teman di rumah ada lem, lebih gampang pakai lem sih, tinggal dilem aja, lebih simpel, lebih praktis. Tapi karena saya nggak ada, ya udah saya garis lagi aja supaya kelihatan hasil akhirnya itu seperti apa.
Oke, hasilnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa ditambal sendiri ya bagian yang bolong itu kalau misalnya mau potong pola supaya lebih gampang. Kemudian ini saya mau bikin pola untuk mansetnya. Jadi panjang mansetnya ini 24 cm sesuai ukuran lubang lengan awal. Kemudian lebarnya itu 6 cm persegi panjang aja. Nah, ini nanti karena akan pakai kancing, jadi selisihnya ketika dipakaikan kancing itu kurang lebih 3 cm, atau ya bisa disesuaikan sih dengan kebutuhan sesuai ukuran lengan masing-masing ya, tapi 24 ini standar kok, biasanya cukup. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Jadi untuk pola badannya ada di part 1, nanti saya tuliskan linknya di deskripsi. Kemudian untuk pola keras saya juga sudah pernah bikin videonya, nanti juga saya akan tuliskan di kolom deskripsi linknya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.